Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Roslabella dan rekan saya Siska Arianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hasil wawancara kami kemarin dengan judul Kebun Kelapa Sawit sebagai Investasi Orang Cina di Rokan Hulu. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakangnya yang akan dibacakan oleh Siska Arianti. Kepada Siska saya persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang latar belakang. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa komoditas kelapa sawit ini telah menjadi sumber bahan baku bagi banyak industri, baik itu industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, dan industri mesin-mesin, serta transportasi darat, bahkan serta sudah mulai menjadi bagian yang dibutuhkan industri penerbangan juga lantaran minyak kelapa sawit ini bisa diproses lebih lanjut untuk dijadikan aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Nah, karena hal inilah banyak masyarakat luar, khususnya Cina, banyak tertarik akan komoditas kelapa sawit ini, karena mereka berpikir ini merupakan suatu peluang yang besar. Baiklah, saya juga akan membacakan isi dan pembahasannya. Letak geografinya yang strategis dan hasil alam yang melimpah. Bagaimana tidak tertarik masyarakat Cina memiliki investasi atau aset di Rokan Hulu berupa kebun kelapa sawit yang subur dan ditambah lagi kebun kelapa sawitnya berada di sepanjang Sungai Batang Rokan. Kebun kelapa sawit merupakan sebuah investasi yang menjanjikan, bernilai tinggi, dan keuntungan yang besar. Minat investasi di industri kelapa sawit tidak akan pernah sepi di pasar dunia. Ada sejumlah hambatan dari dalam maupun luar negeri seperti aturan moratorium perkebunan kelapa sawit di Indonesia serta maraknya kampanye negatif produk kelapa sawit Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini tak menyurutkan niat investasi asing di perkebunan kelapa sawit. Yang paling baru adalah minat yang datang dari investor Cina. Pengamat perkebunan juga menyebutkan bahwa keterkaitan Cina pada bisnis kelapa sawit di Indonesia sudah terendus sejak lama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska Arianti. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang hasil wawancara kami. Nah, narasumber datang ke Rokan Hulu pada tahun 2008 dengan perkebunan kelapa sawit pertamanya dengan luas 2,5 hektar. Nah, pada tahun 2009, seiring bertambahnya tahun, kebun kelapa sawit harganya makin hari makin mahal. Dari hal inilah narasumber berniat ingin menambah investasinya. Pada tahun 2010, kebun kelapa sawit milik narasumber ini bertambah menjadi 4 hektar. Pada tiap tahunnya, narasumber pasti membeli kebun kelapa sawit pada kebun kelapa sawit. Nah, pada tahun 2021 ini, kebun kelapa sawit milik narasumber berjumlah lebih dari 90 hektar kebun kelapa sawit. Narasumber beralasan karena kebun kelapa sawit menghasilkan untung yang banyak dan harga buahnya yang mahal. Aset berupa kebun kelapa sawit ini semakin lama semakin tinggi harga jualnya. Nah, kesimpulan dari wawancara kami yaitu keberadaan orang Cina di Rokan Hulu memiliki dampak positif yang cukup besar bagi warga lokal, khususnya Ujung Batu. Karena warga Cina membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang pengangguran. Mereka dipekerjakan oleh narasumber tersebut di kebun kelapa sawit miliknya dengan fasilitas dan gaji yang cukup. Nah, daerah Rokan Hulu, khususnya Ujung Batu, sekarang tidak akan berkembang jika warga asing atau bangsa Cina tidak masuk ke daerah Ujung Batu ini. Oleh karena itu, hilangkan persepsi bahwa orang Cina membawa dampak buruk. Tidak selamanya kehadiran masyarakat Cina membawa pengaruh negatif atau buruk bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dengan adanya masyarakat luar atau masyarakat Cina yang banyak membawa berbagai perubahan dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini salah satu bukti kebun kelapa sawit milik narasumber.
gambarnya dapat kita lihat bahwasannya kebun kelapa sawit milik narasumber ini sangat terawat dan sangat bersih. Narasumber tersebut bernama Heria Tage. Nah, hanya sekian presentasi tentang hasil wawancara kami kemarin. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.